yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin wal muslimah, sidang peringatan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam yang saya muliakan. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Jangan alamin tapi alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, yang telah menunjuki kita, mengumpulkan kita, menyatu dan memadukan kita di masjid ini. Hampir 700 orang penduduk Kapas 2 ini, hanya inilah yang hadir di masjid ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan kehadiran kita ini bernilai ibadah di sisi Allah, dan insya Allah nanti kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah kirim masuk ke dalam surga. Allahumma amin ya rabbal. Salawat dan salam kepada Rasul tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada bulan ini Nabi kita diagung-agungkan. Sholawat dibacakan, para umat bergembira menyambut serta memperingati atau merayakan hari kelahiran baginda Rasul. Jujur kita mengatakan Bapak Ibu rahimakumullah, agaknya batin kita bertanya, kenapa Nabi Muhammad yang selalu diperingati? Padahal di antara Rasul yang 25 orang, 24 orang dilahirkan. Cuma satu yang tidak dilahirkan. Siapa? Adam alaihis. Kalau Adam nggak dilahirkan, dia dijadikan Allah. Kalau Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Saleh, Ibrahim, Isa, Yakub, Yusuf, dan sebagainya, mereka itu dilahirkan oleh seorang perempuan. Seorang ibu terlahir dari rahim seorang perempuan. Toh kenyataan sampai hari ini kita tidak pernah mendengar ada Maulid Sulaiman. Ya Pak, ya Pak, ya Bu. Kita nggak pernah mendengar Maulid Nabi Ibrahim, nggak pernah kita mendengar Maulid Nabi Ismail. Yang pernah kita dengar Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada apa sebenarnya dengan Muhammad ini? Kenapa Muhammad dan Muhammad? Isra wal Mi'raj yang kita peringati Muhammad, Maulid Nabi yang kita peringati Muhammad, Nuzul Quran yang kita peringati Muhammad, penyambutan Ramadan kita peringati Muhammad, Idul Fitri yang kita peringati Muhammad, cuma Idul Adha doang yang tidak Muhammad. Itu ikut di sana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ada apa sebenarnya dengan Nabi Muhammad ini Bapak Ibu rahimakumullah? Makanya malam ini akan kita kupas satu demi satu sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, agar menimbulkan rasa cinta, menimbulkan rasa sayang, menimbulkan rasa rindu kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sebelum kita masuk kepada pembahasan, yuk kita sama-sama sholawatan ya Bu. Kita baca sholawat tibbil qulub ya Bu. Ya Pak, ya Bu, ya Pak, ya Bu Pak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa wa nuril
Ini namanya sholawat syifa. Arti syifa itu obat, Pak. Maka siapa yang mengirimkan sholawat ini 3 zuhur, 3 asar, 3 maghrib, 3 isya dan 3 subuh, Allah akan berikan kesehatan padanya 1 hari penuh. Amin ya Rabbal. Penyakit datang dari Allah, yang mengobatinya Allah. Adapun dokter, adapun tabib, adapun dukun, adapun tukang urut, itu jembatan, Pak. Yang memberikan penyakit adalah Allah, yang menyehatkan pun Allah. Makanya apabila kita sering baca sholawat tibbil khuluq, Allah akan berikan kesehatan. Kesehatan bukan murah harganya, Bu. Kesehatan mahal. Penyakit mah saja miliaran obatnya. Teman saya, Pak, sampai berobat ke Penang. Kebun sawit telah terjual 27 hektar. Rumah sudah dijual dan perbendaharaan uang deposito di bank telah diambil. Berangkat ke Penang, sampai hari ini belum sembuh-sembuh penyakit mah. Akhirnya sahabat-sahabat saya ini menjumpai seorang ulama. Ulama ngasih obat bukan sejenis pil, bukan sejenis injeksi, bukan sejenis yang lain, tapi ulama ini menyuruh kepada sahabat saya ini membacakan sholawat tibbil qulub. Sesaat dia membacakan, dihadirkan air aqua di hadapan dia, lalu dibaca 11 kali. Habis dibaca, air tersebut diminum. Alhamdulillah, tanggal 1 kemarin, ini bulan apa ini? Ini bulan sebelum September apa? Agustus. Tanggal 1 Agustus kemarin, alhamdulillah dia sudah daftar umroh. Allah berikan kesehatan. Kenapa? Keyakinan ada dalam dirinya. Apalagi ini sholawat. Makanya jadikan sholawat jadi bacaan, jadi zikir, jadi amal dalam kehidupan kita. Ibu sedang goreng pisang, bacain sholawat, bagus. Ya Bu, ya Bu. Ibu sedang gendongi anak, baca sholawat, bagus. Ya Bu. Ibu sedang ingat-ingat harga cabai naik, baca sholawat, ya Bu. Biar turun dikit. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sholawat Bapak Ibu yang berbahagia, hanya Nabi Muhammad yang pertama nanti mensyafaatkan Rasulnya, nama umatnya. Belum ada nabi-nabi yang lain kecuali Nabi Muhammad SAW yang pertama. Beliau syafaatkan umatnya. Maka kata baginda Rasul, ana masrurun awalun musaddah fil mahsyar, musaddatun kabirun musaddah. Sayalah nabi yang pertama paling bergembira nanti di padang mahsyar. Abu Bakar bertanya kepada Muhammad, ya Muhammad, limaza anta masrurun? Kenapa engkau berbahagia? Apa kata Nabi Muhammad? Ummati kasirun musaddah, umatku lah yang paling banyak. Lalu Abu Bakar tersenyum, Muhammad, kenapa kau katakan umatmu yang paling banyak, padahal engkau berumur 63 tahun? Kau lahir 51 Masehi, 63 tahun umurmu, engkau wafat dan meninggal dunia, dan kemudian orang sampai dunia kiamat. Dari mana kau kenal itu umatmu? Jawaban Rasul singkat saja, Pak. Apa Rasul? Di padang mahsyar, siapa yang bercahaya wajahnya, siapa yang bercahaya tangannya, siapa yang bercahaya rambut dan kepalanya, siapa yang bercahaya dari kupingnya, siapa yang bercahaya kakinya, itu adalah umatku. Kenapa? Anggota itulah yang mereka basuh ketika mereka berwudu, kata Rasul. Rupa-rupanya Pak, nanti muka kita ini bercahaya, tangan kita ini bercahaya. Kenapa? Min asaril wudu, bekas-bekas air wudu. Bahkan pesan Nabi di dalam kitab Subulus Salam, apa kata beliau? Fatawil wudu'aka,
maka lebihkanlah air wudhumu itu. Jadi ibu-ibu, kalau kita berwudhu kan batas wudhu itu kan dari tumbuh rambut sampai anak telinga sampai ke insang. Andaikan dibikin tali ini bulat Pak, dari tumbuh rambut sampai ke anak telinga sampai ke insang, ini wajib basuh. Ibu nggak usah dinaikkan rambutnya ke telinga, turunkan ke bawah. Wajib rambut yang ini dibasuh. Kenapa? Dia tumbuh di daerah anggota wajib wudhu atau basuh wudhu. Kadang kan ada mama dinaikkannya ke atas ini kan, itu nggak boleh, bahkan tidak sah. Turunkan rambutmu ke bawah, juntaikan ke bawah, basuh itu. Nanti di padang mahsyar akan bercahaya. Cahayanya bukan lampu neon Pak, cahayanya bukan lampu hano, cahayanya bukan lampu tiuter, cahayanya nanti nurul muharrin, cahaya di atas cahaya, cahaya yang gemilang-gemilang, cahaya yang belum pernah dilihat oleh manusia di atas dunia ini. Makanya Bapak Ibu yang berbahagia, kalau kita wudhu lebihkan, ya Pak, ya Bu, tapi jangan terlalu lebih. Nanti takut salah amalkan. Nanti kata Pak Ustadz malam itu dilebihkan air wudhu kan bertambah cahayanya, akhirnya 1 ember masuk banget. Akhirnya nanti Bapak ngomong, ibu kok sering kali mandi. Pak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita peringati malam ini Maulid. Yang Maulid itu adalah Siti Aminah, yang yulad itu adalah Muhammad, melahirkan seorang yang dilahirkan. Siapa yang melahirkan? Siti Aminah. Siapa yang dilahirkan? Muhammad sallallahu alaihi. Ibu dan Bapak yang berbahagia, di Al-Quran kita jumpa 2 nama Nabi Muhammad. Pertama namanya Ahmad, ismuhu Ahmad. Lalu ada Muhammad, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Dan Muhammad itu adalah sebenarnya seorang manusia yang diutus oleh Allah sebagai utusan. Ada Ahmad, ada Muhammad. Ahmad dan Muhammad sama, Bu. Ahmad dengan Muhammad podo wae. Si Buyung dengan Sujok podo wae. Butet dengan Tair podo wae. Bapak dengan Ibu tidak podo wae. Kalau udah podo wae nggak benar itu. Pak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mana Muhammad secara syariat, mana Ahmad secara hakikat. Dia ada syariat, ada hakikat. Ahmad simbol dari orang yang sholat, Bu. Orang yang Ahmad, hurufnya berapa, Ma? 4. 1 A, alif 2 H 3 mim 4 dal. Ahmad. Ini simbol daripada orang yang sholat. Ketika seorang yang sholat dia tegak berdiri, Allahu Akbar, lurus membentuk huruf alif. Ya Bu? Ya Bu? Ini saya berdiri tegak lurus apa tidak, Bu? Kalau Ibu bilang nggak lurus berarti mata Ibu yang peang. Ini lurus bentuk alif. Setelah tegak lurus lalu ngapain lagi? Rukuk. Bapak perhatikan rukuk. Ini membentuk huruf H kecil. Ya Pak? Membentuk huruf H kecil. Sudah terbentuk 2 huruf, 1 alif 2 H. Lalu setelah rukuk apa lagi? Sujud. Sujud, coba Bapak lihat. Orang yang sujud di sininya berlubang. Maka salah satu huruf hijaiyah yang berlubang adalah mim. Terjawab 3 huruf. 1 alif, 2 H, 3 mim. Terakhir kita tahiyat akhir, Pak. Tahiyat
membentuk huruf dal. Berarti alif, ha, mim, dal. Alif ha date ah, mim dal date mat, Ahmad. Secara syariat Bapak Ibu yang berbahagia, kalau secara hakikat Muhammad itu apa? Manusia sebenarnya. Ini kepala bulat mim, lalu turun ke bawah masuk ke makom Adam, berbentuk huruf H kecil, lalu turun ke batu ampar putih, maka membentuk huruf mim. Kaki kanan dan kaki kiri membentuk huruf dal, Muhammad. Makanya orang-orang bijak selalu berkata, Pak, yang sholat itu zahirnya siapa? Muhammad. Yang disembah siapa? Khaliknya Muhammad. Yang menjadikan Muhammad Allah. Makanya kalau kita sembah Allah, kita harus hati-hati. Bukankah kaki ini diberikan Allah dua? Ketika kaki kanan melangkah ke sajadah, kaki satu tinggal di belakang. Kaki kanan sampai ke sajadah, ini akhirat. Kaki kiri ini masih berada di dunia. Ketika kaki kiri ini masuk ke depan, maka dunia kita tinggalkan. Tinggalkan sawitmu, tinggalkan plasmamu, tinggalkan mejamu, tinggalkanlah kesibukanmu, tinggalkanlah segala-galanya. Maka satu dan padukanlah hatimu kepada Allah. Sawit tidak ada, meja tidak ada, jabatan jauh sekali, keluarga jauhlah. Saya sedang berhadapan dengan Allah. Maka tangan kita angkat, tandanya kita takbir mengagungkan Allah. Allah Akbar. Kita rukuk dan kita sujud. Bundaku sekalian, Ibu, yang paling bawah badan kita ini apa? Hah? Bukan. Pas. Telapak kaki. Telapak kaki ini tijaan. Ini Pak yang paling bawah. Inilah yang paling hina. Kalau telapak tangan megang kepala orang itu masih biasa Pak. Tapi kalau telapak kaki megang kepala orang gimana coba? Contoh, ini contoh Bu. Kalau ibu bangunin bapak makan sahur, kalau gini mas biasa. Tapi kalau mas gimana? Bagi cek kami di Batahan, ibu namanya kuang aja kok. Bapak ngerti, ibu ngerti nggak bahasa Melayu? Alhamdulillah. Kalau ibu nggak ngerti bahasa Melayu rugi. Tetangga ibu orang Melayu. Kalau saya wajar rugi, saya memang orang Batahan tapi tinggal di Pasaman Barat. Makanya bahasa Jawa nggak berapa saya tahu. Yang saya tahu bilang air banyu, yang bilang sama saja podo wae, bilang tidak apa-apa ora popo. Itu yang cuma saya tahu. Makanya tadi Pak Kades bahasa Jawa saya diam, apa yang ngomong orangnya. Pak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan peringatan Maulid ini Bapak Ibu yang berbahagia, yuk kita tautkan tangan kita semua, kita tautkan hati kita semua. Kita sadar kita cari makan di dunia ini Bu. Kita sadar bahwa kita ini cuma numpang di dunia Allah. Bapak Ibu yang berbahagia, sekarang tahun 2023 jalan agak bagusan. Tapi pernahkah Pak terbayang 15 tahun yang silam? Saya kalau pulang kampung lewat sini Pak, jalan berlumpur, lubang bukan main banyaknya. Hari ini alhamdulillah masjid telah berdiri di sini. Masjid telah kita keramiki. Satu arah kita ke depan ke arah kiblat, menyembah Tuhan yang sama, tauhid yang sama. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Saya tidak akan memohon kecuali hanya kepada Allah. Saya tidak akan pernah bersandar kecuali hanya kepada Allah. Andaikan memang keterpurukan ekonomi berpihak kepada saya, itu cuma takdir garis tangan saya. Ya Bu, ya Bu. Kalau kemiskinan pindah ke tangan saya, memang kepada saya, itu memang takdir saya, janjian saya kepada Allah. Bagi orang yang agak berlebih jangan sombong.
mentang-mentang ada nomor plasmanya sombong. Yo, sama jiran tetangga agak kenal. Kadang-kadang dikasih Allah nikmat sedikit nggak tahu kapas dua. Jangan bu sombong, ujung-ujungnya mah. Berkata orang Pelayu, kain basahin dibawa mandi, sudah mandi dibawa pulang. Kalau ibu koken menompuh mati, hartu nanti nggak dibagi orang. Iya nggak? Iya nggak bu? Yang paling sedihnya apa? Suami yang tinggal nikah sama orang. Makanya sadarlah di diri, tahulah. Makanya Nur Asia Jamil tembang lagunya, sadarkah Anda ini kan kemana? Yuk, dilahirkan ke dunia apa? Nyanyi-nyanyi qasidah itu bagus, menyadarkan kita, mengingatkan kita, ketimbang lagu dangdut. Ini anaknya yang diayun dia lagu dangdut, bunuhlah aku. Anaknya yang diayun dia minta dibunuh. Ibu rahimakumullah, Allah yang berbahagia. Ini masjid bu, masjid ini bukan sembarangan pak. Kalau ke kantor camat mau siapa datang silahkan. Kalau mau ke kantor desa siapa saja silahkan. Tapi kalau ke masjid, stop dulu mas. Pertama di pintu itu kau ditanya, kau berhadas besar atau berhadas kecil? Hadas besar mas. Jangan masuk. Pergi. Sini. Masjid ini tidak boleh orang duduk berhadas besar. Makanya lebih hati-hati hari ini. Kemarin saya pernah ditanya seorang kaum ibu jemaah saya di BTBNJ, Pak Ustadz, ada guru yang mengatakan katanya berhadas besar asalkan tidak menetes boleh masuk ke masjid. Kalau cuma alasan asalkan nggak menetes, itu sekarang banyak pembalut apitek ada, ya pak. Prima tek ada, kelapa tek ada, pinang tek ada, udang tek ada. Ya bu, sebenarnya bukan permasalahan menetes, permasalahannya permasalahan badan. Badanmu kotor, badanmu kumuh. Tapi saya sudah mandi Pak Ustaz. Mandi bukanlah syariat. Bersih dalam kesehatan belum tentu suci dalam syariat. Ya bu. Kalau ibu mandi udah pakai parfum, udah wangi segala macam, bersih, suci belum. Kenapa? Tidak berwudu. Bapak tidak mandi sholat Jumat, lalu bapak berwudu, bapak bersih enggak? Enggak. Suci enggak? Suci. Makanya hati-hati dong mas pak. Tuh air aqua ini. Kita sepakat nggak itu namanya air aqua? Sepakat nggak pak? Sepakat nggak pak? Iyo kena aja lebih itu. Sepakat nggak? Sepakat. Orang namanya aqua. Yo, sepakat nggak bu? Ini enaknya sama ibu-ibu ini belum tentu ya. Hati-hati. Besok ada loh pesta demokrasi bu. Besok kita pesta demokrasi. Bahkan orang Sumatera Barat barale gadang. Pak, kalau Sumatera Barat bilang barale gadang. Apa milih dewan, DPR, bu, DPR. Jangan diiyakan aja. Mentang-mentang dikasih beras itu iya. Jangan pilih orang yang beragama, yang kenal masjid, yang tahu agama. Ya pak? Kemarin bukan kampanye bu, tapi mengingatkan saudara saya
Siapa lagi saudara yang tidak mau mengingatkan kecuali saudaranya? Ya Bu? Ya Bu? Saya berdiri di sini karena kita sama iman, karena kita sama tauhid, seakidah dan seagama. Andaikan Bapak Huta Galung, belum tentu kita jumpa. Ya? Atau umpamanya Manyahuru, Sarage, Raja Gogok, belum tentu. Ya Bu? Ya Bu? Makanya tengok, beras 1 karo 365.000, ini masukkan 1 liter. Itulah harga diri kita, kecil sekali tidak. Hati-hati Bapak Ibu yang berbahagia. Tuh, saya sering kemana-mana Pak ceramah, tapi jarang nazir masjid, jarang BKM masjid ngajak kata sambutan pakai sholawatan. Bapak tadi pakai sholawatan, subhanallah. Kalau Bapak ini wajar Bu dikasih. Pak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang semacam beliau banyak, tapi yang ngajak kepada yang baik, ngajak sholawatan itu gak berapa Bu. Makanya Bapak Ibu yang berbahagia, malam ini kita maulid, malam ini kita peringati. Siapa yang kita peringati? Rahmatan lil nabiyil akhir zamanin wa khatamul anbiya'i wal mursalin. Nama beliau itu banyak Mak. Muhammad ya, rahmatan lil alamin ya, imamul mujahidin ya, imamut tahirin ya, nabi akhir zamanin ya, khatamul anbiya'i wal mursalin ya, Toha ya, Yasin ya, Samsun ya, Badrun ya. Presidenkah Muhammad? Ya. Raja? Ya. Nabi? Yes. Rasul memang itulah. Tohakah nama Rasul dia? Kalau Bapak ingin tahu rahasia nama Muhammad Toha, baca sholawat Badar, sholawat Badar. Salatullah salamullah ala. Udah terbaca enggak? Terbaca Tohanya kan? Sekali lagi Bu, kalau bapak-bapak ini penyegan pemalas ini kasalan semua ini. Salatullah salamullah ala Rasulillah, salatullah salamullah ala. Anak-anak aja dapat tahu dia Pak Yasin. Makanya kalau Bapak baca Yasin yaumil Jum'ah, malam Jumat sunat 3 kali Pak. Kenapa 3 kali? Karena pemakaiannya syariat, hakikat dan ma'rifat. Maka sunat Yasin, Yasin, Yasin. Wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Nanti nyampe kalau salamun qaulan mir rabbir rahim, baca 3 kali. Salamun qaulan mir rabbir rahim, salamun qaulan mir rabbir rahim, salamun qaulan mir rabbir rahim. Kenapa 3 kali? Ini welcome-nya Allah, ini marhabannya Allah Pak. Nanti ketika kita telah meniti jembatan Shiratal Mustaqim, orang-orang yang masuk ke dalam surga, Allah akan perdengarkan suaranya, Allah akan bacain kalam yang dalam Al-Quran. Apa yang kita dengar sebentar lagi orang yang masuk ke dalam surga, kalimatnya adalah salamun qaulan mir rabbir. Orang Batahan nyuruh masuk Pak, masuklah, masuk. Orang Batahan. Kalau Bang Lubis bilang orang masuk, apa? Masuk tuh bagasan. Ada apa? Masuk tuh bagasan. Orang Jawa bilang nyuruh masuk apa? Monggo Mas, monggo. Iya kan? Kalau Allah menyuruh masuk hambanya yang soleh, hambanya yang aman,
yang hambanya yang qanaah, hambanya yang tawadhu, hambanya yang yakin, hambanya yang takwa. Allah persilahkan kepada hambanya masuk ke dalam surga dengan kalimat salamun qaulan mir rabbir. Makanya kalau kita baca Yasin pas di situ baca 3 kali. Yasin kita baca 3 kali. Pas di innama amruhu idza arada syai'a ay yaqula lahu kun fayakun. Pak, kita ngomongin kun tampar lutut kita. Kun fayakun. Kenapa disyaratkan ini? Abu Mansur Al-Maturidi, Pak Ibu yang berbahagia, bahkan Syekh Yasin Ahmad Nairobi mengatakan bahwa dengan menamparnya lutut kita, begitulah hendaknya cepatnya permintaan kita itu didatangkan oleh Allah. Pak Ibu rahimakumullah, ada 3 dalam surah Yasin. Pertama baca 3 kali ya, kedua baca 3 kali salamun qaulan mir rabbir, yang ketiga adalah menampar lutut. Sunnah ketika bacain Yasin. Apalagi kita bacain Yasin di perkuburan, Pak. Boleh bacain Yasin di perkuburan, siapa yang melarang? Katanya bid'ah. Siapa yang bilang bid'ah? Tapi kata orang bid'ah, asalkan tidak pernah di masa Rasulullah, itu nggak boleh. Banyak Pak yang tidak pernah di masa Rasulullah. Ya Pak, ya Pak. Tuh peci yang Bapak pakai warna hitam tuh pernah nggak dipakai Rasulullah? Kenapa Bapak pakai? Bid'ah dong. Ya, Muhammad merokok nggak? Kenapa Bapak merokok? Bid'ah dong. Ya Pak. Muhammad pernah nggak pakai kebaya? Muhammad pernah nggak pakai gamis? Muhammad cuma pakai jubah. Kenapa pakai Bapak baju batik? Bid'ah dong. Bu, Nabi Muhammad pernah nggak naik Honda Vario? Revo? Pixel? Nabi Muhammad naik apa? Naik Honda. Jual aja Vario, mau belikan onta. Nak bau tua ya udah ciro. Jangan terlalu picik dalam agama. Agama itu luas. Tidaklah sikut kanan, tidak sikut kiri. Oh, yang suka tahlil, ayo monggo. Yang nggak suka tahlil, nggak usah usil. Ya mau. Yang mau tahlilan silakan, mau sholawatan silakan. Yang tidak suka tahlilan jangan usil. Masih banyak yang mau diurus. Lebih baik diurus orang berjudi karter, orang yang berjudi online. Lebih baik itu diurus ketimbang sholawatan. Kurang kerjaan. Ya Bu, ya Bu. Ikut dapur yang akan diurus, dapur yang nonton tuyul. Dapurnya anak dari waktunya, dapurnya lupa ya. Kutu di seberang lautan nampak, gajah di pelupuk mata tidak nampak. Ini orang kurang kerjaan. Pak Ibu rahimakumullah, ini maulid kadang bilang bid'ah. Artinya maulid ini kita peringati supaya datang cinta, supaya datang sayang, supaya terhubung silaturahmi di antara kita. Kenapa? Sekali dalam 1 tahun kita peringati Muhammad, tahu kita Nabi kita adalah Muhammad, istri Muhammad Khadijah, emaknya Muhammad Amin, ayahnya Abdul, kakek dari ayahnya Abdul Muttalib, kakek dari emaknya adalah Abdul Wahab. Tahu kita garis keturunan. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, Pak kata orang Mandailing Pak begini, bo piadong sehektar kebun nih Pak, mula 10 tahun indah unjung ini gitu sih. Aturan napa ulangkan na pot-pot dalam tusengangkan na nida bebe. Ya Bo, ya Bo. Lai kebun dimoli ditransferkan 3 hektar. Olah 10 tahun do ponah kita ke situ do. Jangankan jalan ke situ, rumputnya bisa lebih tinggi daripada kita. Ya enggak Bu? Tapi kalau kita
kita beli cuman 10 meter, tiap hari kita ke sana, insya Allah Ta'ala kebun kita bersih, kita bisa nanam tanaman, bahkan kita bisa menikmati hasil dari sana. Sama dengan maulid, sekali setahun kita peringati, maka kita tahu siapa Muhammad. Bu, Muhammad 9 bulan dalam kandungan. 9, ada yang 8 bulan, 7 bulan, 10 bulan, 12 bulan, 3 bulan, ada 3 bulan ada. Januari nikah, Maret lahir. Apa enggak 3 bulan itu? Januari nikah, Maret lahir. Bagus kok, 4 kilo 3 garis, sehat walafiat. Emaknya yang kesakitan, ya enggak Bu? Apa enggak sakit? Yang keluar 4 kilo 3 garis, yang masuk 3 ons. Ya Bu, ya Bu, pikirin jangan bayangin. Nggak usah bayangin, pikirin. Kok ada? Kenapa? Potong kompas. Yang namanya anak muda sekarang pantunnya singkat saja. Kelapa muda kupas-kupasin, di waktu muda puas-puasin. Kalian anak muda, kalau kau punya senter, pelihara. Jangan sering kau menyenter aja. Ini siang hari hidup aja, nanti pas malam baterainya suak. Paham? Paham ya? Ini siang bolong nggak perlu menyenter. Pas malam suak, baterainya habis. Ya anak muda, kalian sentral kami, kesatria kami, pagar kami, kalian adalah pedangnya kami. Pemuda itu bukan main, tiang agama. Harapan pemudi, pemuda, harapan kampung, pemuda, harapan negara, pemuda. Kalau pemudanya teler, apa yang harus dihasilkannya? Kami tidak mau di Kapas Buah ini kalian pemuda 47. Jangan kau jadi bencong, jangan kau jadi banci, jangan kau jadi galang antara. Jadilah kau pemuda yang sepenuhnya. Orang bersiap, kau bersiap. Orang berjalan, kau berjalan. Jangan orang bersiap, kau istirahat. Ya Bu? Ya Bu? Bu? Kalau kami laki-laki masih dibagi Bu. Laki-laki sekelompok, non laki-laki sekelompok. Bencong. Bencong itu sebenarnya Pak itu laki-laki. Bapak jangan heran nanti takutnya ada bencong mati, lalu Bapak menyolatkan, takutnya Bapak bingung bacain Allah maghfir lahu atau Allah maghfir laha. Pak Ustadz, saya bingung. Kenapa bingung Pak? Di depan lahu, di belakang laha. Jadi harus gimana saya? Apa harus lahu laha? Mas, jangan itu bencong laki-laki. Bahasanya aja itu yang diliukan bilang becak desa. Ya, namamu siapa? Siang Tugimin. Malam siapa? Susi. Ibu yang berbahagia Allah rahimakumullah. Maka pada malam hari ini kita tautkan tangan kita, kita tautkan batin kita, kita kompak. Kita kompak Bapak Ibu yang berbahagia di bawah kepemimpinan Bapak Kades yang terpilih. Ya Bu? Ya Bu? Beliau kalau di Sumatera Barat ini namanya didulukan selangkah, ditenggikan selantian. Artinya beliaulah kepala kita, beliaulah ketua kita, beliaulah komandan kita. Artinya walau komandan nanti ada salah, kita ingatin. Ya Bu?
kita ingatin ya Bu, jangan diomelin ya Bu. Nanti nggak dapatkan raskin ibu ngomel aja. Itu saya dapat saya enggak, saya dapat saya enggak, tahun kemarin dia mungkin dapat saya enggak juga. Jangan diomelin, nanti ada bagian masing-masing ya Bu, ya Bu. Bisa jadi ibu tuh dapat raskin, ibu dapat PKH ya Bu. Itu nggak dapat raskin lagi, ibu dapat PKH. Dia sifat kita kalau ada pembagian cepat datang, tapi kalau ada tugas payah datangnya. Kakak kita saja hampir 700, yang hadir nggak nyampe 200 ya Bu, ya Bu. Maunya malam ini ada pembagian jatah ya Bu ya, ya Bu ya. Kalau ada pembagian jatah Bapak Ibu yang dapat, yang lain tidak. Tapi coba kalau ada pengumuman dari desa, ada pengumuman dari kelurahan, ada pengumuman dari kecamatan, bapak-bapak, ibu-ibu, warga seluruh Kapas 2 dia harap hadir, bagi yang bersih masuk ke masjid, bagi yang tidak silahkan di luar. Ada pembagian ini akan dibagikan lomang 2 batang saudara. Wah, banyak yang datang Pak kalau pembagian banyak, tapi kalau pengajian seperti ini nggak berapa yang datang. Padahal ini yang kita bawa ke akhirat ya Bu, ya Bu. Nih nanti difilmkan Allah semua, difilmkan Allah nanti Pak. Layar tancap akan dibuka Allah di padang mahsyar, maka nampaklah wajah bapak, wajah ibu yang senyum. Ada yang nampak agak mau tidur, ada yang kayak meriang, ada kadang-kadang peong kayak nampak karena mau tidur. Itu ditengoknya nanti di padang mahsyar, ya Allah kenapa begini saya. Pak Ibu rahimakumullah, hamba Allah yang berbahagia, 9 bulan Muhammad dalam kandungan ini adalah umur yang bagus. Kalau 8 bulan kurang bulan namanya. Kalau 10 bulan kandungan kembali muda. 9 bulan ekspres yang paling mantap. Makanya kalau ada umur kandungan 9 bulan itu udah tua itu Bu. Tapi kalau sekarang Ibu ya, sekarang ada teman saya Bu dari Batang Labu, dia ingin periksa kandungan ke Simpang 4. Pulang berangkat ke Simpang 4 naik Honda berdua sama suami, pulang pakai ambulan. Kenapa? Berangkat berdua, pulang bertiga. Rupanya anaknya lahirannya dari samping operasi. Pak, oh Pak, kalau operasi nggak jadi masalah Pak. Lahiran tuh nggak jadi masalah. Yang jadi masalah hukumnya. Apa hukum yang melahirkan? Itu namanya nipas. Apa Bu? Bukan kipas, nipas. Kipas. Nipas. Kenapa terjadi nipas? Fikih, ini fikih. Darah yang keluar dari rahim perempuan disebabkan melahirkan. Sekali lagi Bu, saya bukan ingin ngomong jorok ini, tapi ini hukum. Darah yang keluar dari rahim perempuan disebabkan melahir. Kalau operasi salah nggak kalimat itu? Salah. Darah yang keluar dari perut samping perempuan, nggak dari rahim. Jadi bagaimana Bapak menentukan 2 bulan kah nipasnya, 30 hari kah nipasnya, 7 hari kah nipasnya? Kita tidak tahu. Kenapa? Darah itu nggak dari rahim, dari samping. Makanya hati-hati Bapak Ibu yang berbahagia. Nanti Ibu sholat nggak? Kayaknya enggak. Kayaknya. Ibu sholat nggak? Emangnya apa tandanya? Tandanya darah yang mengalir dari rahim perempuan. Enggak mengalir, wajib sholat. Nah ini Bapak Ibu yang berbahagia, hari ini hati-hati loh Bu. Banyak yang dulu-dulu yang udah habis di dalam zaman masa sekarang. Ibu, Bu, Ibu kenal gak nenek Ibu? Kenal. Mau kenalnya warna apa? Warna putih.
Ibu kenal nggak emak kita, Bu? Kenal. Warna mukenanya apa? Putih. Ibu kenal nggak anak ibu? Kenal. Mukenanya warna apa? Nah. Warna-warni. Ya, Bu. Bukan cuma anak, malahan emaknya kadang-kadang warna-warni. Bu, hadis Nabi, khairul malabis malabisul baydah. Sebagus-bagus warna kain yang paling disukai Allah adalah warna putih. Bapak lihat orang yang tawaf di Ka'bah, warna kain umrohnya adalah warna putih. Manusia yang meninggal dunia, kain kafannya juga berwarna putih. Seorang laki-laki melewati dan melintasi pernikahan, bajunya juga warna putih. Jas di belakang, di luarnya memang warna hitam. Maka warna putih adalah warna kegembaran Nabi, warna yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, andaikan ada perempuan yang memakai mukena, talukung bahasa Mandailing, Melayu, talukung bahasa Mandailing, siapa yang memakai tidak warna putih, maka tidak ada pahala bagi dirimu. Paham, Bu? Paham? Paham? Belum semua. Hei, kalian yang di dalam, paham dah? Paham. Kalau ibu sholat nanti, sholat besok pakai mukena tidak warna putih, maka tidak ada pahala bagimu. Untuk apa berkebun sawit 375 hektar tapi tidak pernah panen? Biarlah satu batang di belakang rumah, sekali sebulan kita panen satu tandan. Untuk apa mau kena warna-warni, harganya jutaan, dibeli di Bali, bahkan di Kanada, bahkan di online, bahkan di supermarket, bahkan di plaza. Namun Bapak Ibu tidak ada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada gunanya dikerjakan. Ya Bu, ya Bu, kita kemari adalah manusia yang lunak hatinya. Kita yang datang ini adalah hati yang lunak, bukan hati yang keras. Kalau memang salah, saya siap untuk berubah. Kalau memang benar, saya siap untuk mempertahankan. Artinya istiqomah. Selama dunia ini terkembang, selama saya hidup, saya ikhlas dan ridho untuk mengubah perbuatan saya, andaikan memang itu salah. Ya Bu, ya Bu. Sama dengan ibu ke bapak di rumah manggil suami mas, bagus ketimbang hoi. Ya Bu, ini sama suaminya hoi, suaminya sama istrinya hei, keluarga hoi hei. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, subuh pagi hari menjelang subuh, Siti Aminah mulai sakit-sakitan. Ya Bu, mulai sakit-sakitan. Yang namanya perempuan itu melahirkan bukan main. Mengandung saja sakit, ya Bu. Ya Bu. Kita lantaran nggak pernah ngerasain. Kalau Bapak mau ngerasain, ikat aja di perut Bapak batu 3 kilo, bawa kemana-mana, mendodos bawa, melangsir bawa, ke pasar bawa. Bukan cuma sakitnya, malunya lagi. Yuk, yuk. Ibu, kalau orang dulu gini itu pakai daster, ibu-ibu sekarang pakai baju tidur. Nampak drambirnya Bu? Malu tapi diapain? Gimana kita harus malu? Memang itu adalah perbuatannya. Yang meridhoinya adalah Allah. Lagian pun buncitnya gak bisa dibagi. Andai kata bisa dibagi,